Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di antara yang diajarkan Rasulullah pada diri kita adalah rutin mengamalkan amalan soleh meskipun amalan itu sedikit dan ringan atau bahkan dipandang remeh oleh sebagian orang. Namun ternyata tanpa disangka, ternyata amalan tersebut mengandung pahala yang besar. Beberapa amalan yang ringan untuk dilakukan namun berpahala besar. Di antaranya pertama, zikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi, beliau bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan disukai Ar-Rahman, yaitu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Hadis riwayat Bukhari nomor 6682 dan Muslim nomor 2694. Kedua, mengikuti muadzin di dalam azannya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum meriwayatkan bahwa beliau telah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kalian mendengar seorang muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Kemudian bersalawatlah kalian atasku, karena sesungguhnya barang siapa yang bersalawat atasku 1 kali salawat, maka Allah akan bersalawat atasnya 10 kali. Kemudian mintalah kalian kepada Allah untuk wasilah, karena sesungguhnya ia adalah kedudukan di dalam tidak pantas mendapatkannya melainkan untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap akulah orangnya yang mendapatkan itu. Maka barang siapa yang memohonkan untukku al-wasilah, maka halal baginya syafaat. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, wudu dengan sempurna dan membaca doa. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian selesai wudu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8, dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia sukai. Hadis riwayat Muslim. Keempat, membaca ayat kursi setiap selesai sholat dan ketika hendak tidur. Artinya, Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah setiap salat wajib, niscaya tidak ada yang menahannya masuk melainkan kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Albani di dalam kitab Sahih Al-Jami nomor 6464. Kelima, membaca Al-Quran. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia mendapat 1 pahala kebaikan, dan setiap 1 pahala itu dilipatkan menjadi 10 kali. Hadis riwayat At-Tirmidzi, At-Tabrani dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Keenam, bersolawat atas Nabi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat atasku 1 solawat, maka niscaya Allah bersolawat atasnya 10 solawat, dihapuskan darinya 10 dosa, dan diangkatkan untuknya 10 tingkatan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami nomor 6359. Ketujuh, membaca zikir ketika masuk pasar. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang masuk pasar kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya, miliknya lah seluruh kerajaan dan miliknya lah seluruh pujian. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha hidup dan tidak mati. Di tangannya lah segala kebaikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah catat untuknya 1 juta kebaikan, Allah hapuskan 1 juta kesalahan, dan Allah angkat untuknya 1 juta derajat. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Al-Hakim, Ad-Darimi dan dinilai hasan oleh Al-Albani.
Kedelapan, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Kesembilan, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan dan maksiat, maka dia mendapat dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Kesepuluh, beristighfar untuk kaum beriman baik lelaki ataupun perempuan. Dari Ubadah bin Syamit radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminta ampun untuk kaum beriman lelaki dan perempuan, maka niscaya Allah menuliskan baginya dengan setiap lelaki dan perempuan beriman satu kebaikan. Hadis riwayat At-Tabrani dan dihasankan oleh Al-Albani di dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 6026. Ke-11, menjawab adzan dan membaca doa setelah adzan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendengarkan adzan kemudian dia membaca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'addah. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah, bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, maka dia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ke-12, zikir di masjid setelah sholat subuh hingga terbit, lalu sholat 2 rakaat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian tetap duduk di masjid sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapat pahala haji dan umrah sempurna-sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya setelah kita diberi petunjuk untuk mengetahuinya, dan diberi kekuatan, kemudahan dan kelancaran untuk bisa melaksanakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.